Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahma Fadilah Yustia dengan NIM 2401061. Nah, di video kali ini kita akan melakukan perhitungan kolom. Itu perhitungan desain dengan menggunakan tabel-tabel. Itu untuk kita mencari tulangan yang simetrisnya itu berapa. Nah, seperti itu. Itu kita beracuannya itu dengan di buku cur ya. Ini dasar-dasar perencanaan beton bertulang. Nanti kita lihat di halaman 192. Nah, sekarang kita akan mencoba perhitungan ini di yang contoh 25B. Nah, ini. Oke, sekarang kita akan buka Excelnya dan kita akan ini tuh di SS ya. Kita akan SS sampai ditanya. Yang ditanyakan itu tentukan tulangan yang diperlukan dengan bantuan tabel-tabel. Sekarang kita buka Excelnya. Nah, ini ya untuk si soalnya. Sekarang langsung aja kita tulis rumus-rumusnya ya. Yang pertama ini ada B, yang mana B nya itu 300, satuannya milimeter. Terus di sini ada H nya itu atau height nya 500 sama satuannya milimeter. Lalu kita akan tulis ini P aksen. Untuk P aksennya itu kita ada di 1200 kilonewton, dan di sini kita akan ubah satuannya itu menjadi ke newton. Nanti aja. Nah, lalu ada F aksen C atau mutu betonnya itu di 25 MPa. Lalu untuk FY yaitu di 400 MPa. Nah, oke, next sekarang kita akan ini tuh kita ada faktor reduksi ya. Untuk kita membutuhkan faktor reduksi ini, kita masukin juga ke diketahui. Faktor reduksinya itu 0,65. Ya, jangan lupa juga kita masukin MU atau momen ultimate-nya itu ada di 360 kilonewton meter. Sekarang kita akan masuk ke perhitungan, yang mana perhitungannya itu kita membutuhkan P aksen sama dengan ini diubah dulu ke newton, yaitu dikali 1000 newton. Nah, terus kita butuh juga AGR nya itu ada B dikali H, satuannya di milimeter persegi. Lalu ada F aksen C. Ini kita akan sekarang kita akan masuk ke perhitungannya, yaitu kita perhitungan yang ini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba, ini ada klik di sini P aksen, terus dibagi, tutup kurung buka. Lalu kita lihat rumusnya, ini ada faktor reduksi
dikali AGR dikali 0,85, ini tuh rumusnya, dikali lagi F aksen C, kurung tutup, enter. Nah, ada hasilnya tuh 0, ini. Nah, sekarang kita pengen mengecek di sini tuh harus di bawah 0,1. Apakah harus lebih besar dari 0,1? Apakah yang kita ini udah lebih besar dari 0,1? Kita bakal masukin kurung, pencet kolomnya, lalu besar dari 0,1 sesuai ini 0,1. Terus kita ubah kata-katanya. Udah oke. Kalau belum oke. Nah, udah oke. Terus sesuai kan, tiba-tiba berarti dia udah di lebih besar dari ini ya, 0,1. Nah, udah oke. Sekarang kita akan lanjut ke perhitungan selanjutnya, yang mana ini tuh ET, perhitungan ini tuh eksentrisitas total. Itu perhitungan eksentrisitas total. Nah, data yang kita butuhkan itu ada datanya. Yang pertama MU, momen ultimate-nya itu ya. Nah, terus kita juga butuh ini ada P aksen U, ini sama dengan 1200. Kita ambilnya yang kilonewton ya. Nah, lalu kita juga membutuhkan ada H itu sama dengan 500. Nah, sekarang kita mau melakukan perhitungannya, yang mana ET itu sama dengan MU dibagi P aksen. Nah, 0,3 ini tuh itu meter. Lalu kita mau ubah nih ke milimeter. Itu sekarang kita ubah 0,3 nya ini dikali 1000. Nah, udah, ini kita ubah jadi ke milimeter. Nah, sekarang kita mau menghitung ET dibagi H. (300) dibagi 500, enter. Nah, 0,6. Sekarang kita akan melakukan perhitungan endingnya banget ya. Salah, LB perhitungan. Nah, sini tuh ini dikali 0,347, sama ya, hasilnya sama yang di PDF. Nah, sekarang kita akan untuk mencari tabelnya itu kita harus menghitung kembali. Ini tuh D aksennya dilihat, kita dianggap. Nah, itu D aksen itu diambil dari yang tadi, mana faktor. Nah, ini tuh diambil dari faktor reduksi tapi dikali 100. Dikali 100 tuh. Lalu dibagi nah, terus ini dibagi H-nya itu kita di 500. Lalu kita hitung itu dikali dibagi. Nah,
ini kan 0,13. Oke, bakal kita anggap itu menjadi 0,15 karena yang ada di tabelnya itu ya 0,15. Sekarang kita bakal masukin dulu simbol. Nah, ini sini kita 0,15. Jadi kita anggap, maaf. Nah, jadi kita anggap ini tuh aksen hanya itu di 0,15. Sekarang kita bakal cari tabelnya yang mana yang kita pakai. Itu yang kita lihatnya yang pertama ada FY. Ini kita bakal cari, tulis ya, mencari tabel. Ini kita ambil aksen H nya itu di 0,15, terus ada FY nya itu di 400 ya kan, FY nya kita 400 dol. Jadi kita bakal lihat dari ini ya teman-teman semua, kita bakal highlight dulu. Nah, oke. Langsung kita cari, ini tuh tabelnya ada di halaman 700-an. Nah ya. Nah, setelah yang tabel-tabel ini nih, di bab 6 yang lentur dengan beban aksial. Yang ini ya teman-teman. Sekarang kita cari, lihat dari sininya nih. Nah, kita ambil yang beban itu pas di tengah ya, yang ada di kanan dan kiri. Oke, langsung aja. Sekarang kita akan mencari. Nah, kita lihat dari yang sini. Kita lihat dulu ini FY nya 240, enggak salah. Kita kan FY nya di 400. Kita cari yang FY nya 400. Nah, ini. Terus kita lihat di aksen H nya itu 0,10, enggak. Kita kan ambilnya ke 0,15. Nah, berarti kita ambil yang ini teman-teman semua. Ini langsung aja kita SS. Kita taruh di sini ya. Nah, sekarang kita mau mencari titik horizontal dan vertikalnya ini ya. Sekarang kita mau mulai dulu yang si horizontal, yang garis ke sampingnya ini. Kita bikin aja ini yang panjang. Nah, begini. Kita udah ngelurusin. Sekarang kita lihat dulu tuh tadi. Nah, kan tadi kita udah ini lihat yang untuk garis miringnya itu. Kita lihat dari yang yang ini teman-teman, yang yang ini kita akan lihat itu akan di 0,579. langsung aja kita taruh 5,7 tuh sekitar di sini ya kayaknya. Nah, disinilah 5,7 tuh. Terus kita copy ya. Ini kita putar teman-teman. Coba kita lurusin ya garisnya. Kita buat aja yang panjang gak apa-apa. Nah, sekarang kita cari ini tuh untuk 0,3475. 0,475 itu ada posisinya di sini 0,4 itu perkiraan di sini 0,475 ya.
Nah, di sini. Sekarang kita lihat nih si titik tengahnya tuh, titik pertemuannya tuh di sini teman-teman, di 0,04 ya. Kita zoom lagi aja biar terlihat. Nah, di sini di 0,04. Nah, jadi teman-teman didapatkan landutan dengan aksialnya itu ada di titik 0,04 ini ya. Nah, seperti itu. Ini untuk perhitungan 25B. Nah, begitu teman-teman, semoga videonya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.